Ketemu lagi di kuliah pengolahan citra digital. Kita lanjutkan pembahasan tentang histogram processing. Di sini kita akan melakukan equalisasi histogram, di mana teknik ini kita gunakan untuk mendistribusikan gray level dari suatu gambar sehingga menghasilkan histogram yang seragam atau datar. Jadi di sini presentasi pixel dari setiap level gray-nya nanti itu akan sama. Jadi untuk melakukan pemerataan histogram ini perlu menggunakan sebuah fungsi yang kita sebut sebagai fungsi transformasi atau TR. Fungsi transformasi tersebut harus memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama itu bahwa TR itu harus merupakan fungsi yang meningkat secara monoton dalam interval R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan L dikurang 1. Dan yang kedua bahwa nilai dari TR itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan L dikurang 1 untuk R lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan L dikurang 1. Fungsi yang paling umum digunakan adalah fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari fungsi mass probabilitas asli yang diberikan oleh fungsi SK sama dengan fungsi transformasi TRK itu sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai K NJ per N itu sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai K PRJ, di mana SK adalah tingkat keabuan atau gray level baru yang dipetakan untuk semua pixel yang tingkat keabuan aslinya dulu adalah RK. IPT MATLAB memiliki fungsi bawaan untuk melakukan pemetaan histogram dari gambar monokrom, jadi menggunakan fungsi HISEQ. Jadi untuk pemetaan ekualisasi histogram, sintaks yang digunakan adalah J sama dengan his equalization HISEQ I, N, di mana N adalah jumlah tingkat keabuan atau gray level yang diinginkan pada gambar keluaran. Berikut adalah contoh untuk langkah untuk melakukan ekualisasi histogram. Jadi di sini diberikan tabel histogram, tabel 91, tabel histogram sebuah gambar, kemudian gambar di sebelah kanan adalah diagram bar dari histogram gambar tersebut. Kita diminta untuk melakukan atau menghitung histogram ekualisasi menggunakan CDF dari fungsi mass probabilitas asli sebagai fungsi transformasi dan plot diagram yang dihasilkan. Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini pertama-tama kita lihat fungsi transformasi. Kita hitung nilai CDF dari untuk masing-masing ya, SK. Ini untuk S0 sama dengan TR0 di sini. S0 sama dengan TR0, sigma J sama dengan 0 sampai 0 PRJ sama dengan PR0. Jadi untuk kita lihat di sini PR0, kita perhatikan PR0 di mana ini adalah 0 adalah 0,068. Jadi kita lihat hasilnya adalah 0,068. Sedangkan untuk S1 itu sama dengan TR1 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai 1 PRJ. Di sini kita lihat PR0 ditambah PR1, di mana PR0 itu adalah 0,068 dan PR1 itu adalah 0,198.
jadi 0,68 ditambah 0,196 itu adalah hasilnya 0,264. Dan selanjutnya kita hitung untuk S2, S3, S4, S5, S6, dan S7. Jadi di mana nilainya masing-masing kalau kita hitung dari tabel ini, kita akan peroleh, dan yang terakhir adalah S7 sama dengan 1. Secara detail kita berikan lagi contoh untuk menghitung S2. Jadi di sini untuk menghitung S2 itu merupakan penjumlahan dari S0 ditambah S1 ditambah S2, di mana S0 itu sama dengan 0,068 ditambah S1 itu adalah 0,196 ditambah S2 itu 0,296. Jadi kalau kita tambah, ini akan menghasilkan 0, 6, 5, 0,560. Karena image ini dikuantisasi dengan 8 level ya, 8 level gray, jadi maka nilai SK ini harus dibulatkan ke nilai nilai yang terdekat ya. Jadi kalau kita lihat di sini dengan pengali 7 ya, 7 level. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa nilai dari SK itu adalah 0,0 SK1, SK0 ya, 0,068, maka kalau kita kali 7 itu adalah 0,479. Jadi 0,479 kita bulatkan menjadi 0. Kalau untuk SK1 itu 0,265. Kalau kita kali 7 itu nilainya 1,852, maka kita bulatkan menjadi 2. Seterusnya untuk SK3 itu 0,561 dikali 7 itu sama dengan 3,924. Kita bulatkan menjadi 4. SK3 0,77 kali 7 itu menjadi 5,38. Kita bulatkan ke 5 yang terdekat. Kemudian SK4 0,81 dikali 7 menjadi 6,240, dibulatkan menjadi 6. SK5 0,939 kita bulatkan dikali 7 menjadi 6,574, kita bulatkan ke 7. SK6 0,92 kali 7 menjadi 6,806 kali 7, kita bulatkan menjadi 7 juga. Sedangkan SK7 1 dikali 7 adalah 7, kita bulatkan tetap menjadi nilai 7. Jadi kalau kita lihat di sini nilai SK NK untuk gambar yang sudah diekualisasi, kita perhatikan di sini bahwa nilai SK0 itu dipetakan ke RK0 untuk gambar originalnya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai NK-nya kita lihat bahwa untuk SK0 NK-nya adalah 1120, tetap dipetakan ke 120. Sementara untuk SK2 di sini dipetakan ke SK1 gitu. Jadi di sini tetap nilainya 3214. Nah, untuk SK4 itu dipetakan ke 2 di sini menjadi 4850. Sedangkan SK5 di sini kita lihat dipetakan ke 3 ya. 3 di sini nilainya 3425. SK6 kita lihat dipetakan ke RK4 ya. Di sini nilainya 1995. Sedangkan SK7 itu
gabungkan, dipetakan ke 5, 6, dan 7. Jadi di sini 5, 6, dan 7 itu dijumlahkan ya, dijumlahkan menjadi 784 ditambah 541 ditambah 455. Di sini kita lihat akan menghasilkan nilai 1780. Jadi kalau kita lihat di sini, maka nilai yang baru, distribusi terhadap gray level yang baru, yang setelah diekualisasi, dapat kita tuliskan ini menjadi PSK. Itu untuk 0 itu adalah 1120. Untuk 1 kita lihat di sini karena tidak ada makanya jadi 0. Untuk 2 itu 3214. 3 itu 4850. Sorry, 3 itu nggak ada 0 ya. 0. Kemudian untuk 4 4850. Dan untuk 5 itu 3425. Untuk 6 1995 dan untuk 7 adalah 1780. Jadi ini nilai histogram yang baru sama seperti yang kita hitung tadi. Kemudian untuk mendapatkan presentasinya bisa kita lakukan dengan membagi masing-masing nilai NK dengan 16.384, maka kita dapatkan nilai PSK yang baru seperti berikut ini. Nah, jadi kita lihat histogram gambar grafik histogram yang baru yang setelah diekualisasi, kita perhatikan seperti ini, di mana nilainya sudah terdistribusi ya. Terus distribusi kita bandingkan di sini ini berada di pusat di level 2 ya. Di level 2 yang paling banyak 1, 2 dan 3. Kalau kita perhatikan di sini bahwa setelah dilakukan ekualisasi dia bergeser ke level 4 dan distribusinya kita lihat ada di 2 dan juga 5 dan 6. Nah, untuk bagian yang nilai 7 atau nilai 0 itu yang nilainya kecil, kita lihat di sini dia sudah juga naik ke level jumlah yang lebih tinggi. Nah, sedangkan gambar ini adalah transformasi function yang digunakan untuk ekualisasi histogramnya. Jadi dihitung berdasarkan digambarkan berdasarkan nilai PSK-nya, nilai ini. Jadi di mana nilainya itu adalah model transformasinya adalah seperti ini, seperti grafik ini. Contoh berikut kita menggunakan fungsi yang ada di MATLAB, di mana di sini gambar yang akan dilakukan ekualisasi adalah dengan jumlah piksel 600 kali 800, di mana gambar bagian A itu adalah gambar yang original yang di mana kontrasnya itu sangat kecil. Kemudian dilakukan ekualisasi, kita lihat di sini gambar originalnya dia terpusat hanya di bagian ini. Kemudian kita lihat setelah dilakukan ekualisasi di gambar C ini, maka kita lihat distribusinya itu sudah merata dari 0 sampai dari kiri ya, dari kiri sampai ke kanan ya. Jadi di sini dia menggunakan nilai level gray levelnya 0 sampai 1 ya di sini. Jadi sudah dinormalisasi gray levelnya juga terhadap
1. Jadi kita perhatikan di sini histogramnya, dia tersebar merata dari 0 sampai 1, atau dari hitam sampai yang putih. Jadi kita lihat gambarnya sudah kontrasnya sudah cukup tinggi. Jadi berikut ini contoh menggunakan fungsi built-in IPT AddLab, di mana gambar A itu adalah gambar originalnya. Kita lihat di sini gambar A adalah gambar original, kemudian gambar yang berikutnya adalah menggunakan global histogram equalization. Jadi menggunakan fungsi di MATLAB adapt his equation. Kemudian yang gambar yang ketiga ini adalah local histogram equalization. Jadi menggunakan fungsi HISTEC. Jadi nanti selanjutnya Anda akan belajar di tugas ya. Di tugas di tutorial 92 Anda akan diperkenalkan kedua fungsi ini dan melihat perbedaan dari kedua fungsi ini. Teknik histogram equalization yang sudah kita pelajari di atas itu dinilai tidak fleksibel karena parameter yang dapat dimodifikasi adalah pilihan fungsi transformasi, di mana biasanya dipilih adalah fungsi CDF. Namun, ada situasi di mana seseorang ingin dapat melakukan perubahan spesifik pada histogram asli. Dalam situasi ini, teknik yang bisa digunakan adalah direct histogram specification. Berikut adalah contoh direct histogram specification, di mana gambar A itu adalah gambar original, kemudian gambar B itu adalah gambar hasil dari direct histogram specification ini. Jadi di mana B ini adalah histogram yang distribusi histogram yang kita inginkan. Jadi modelnya seperti ini. Nah, dari histogram original ini dengan melakukan transfer histogram dengan gambar D ini akan menghasilkan distribusi histogram seperti gambar ini. Berikut adalah beberapa contoh teknik untuk memodifikasi histogram yang ada. Salah satu contohnya adalah histogram sliding. Jadi kalau kita lihat di sini, gambar A itu adalah gambar originalnya, kemudian gambar D adalah distribusi histogram gambar originalnya. Kemudian gambar B kita shifting ke arah histogramnya, kita shifting ke arah kanan. Jadi kalau di sini berarti gambarnya itu akan nanti kita geser ke arah yang lebih putih. Kalau nilai 255 ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar yang dihasilkan itu akan lebih cerah. Jadi warna putihnya akan lebih dominan. Kemudian gambar C ini kita lihat di sliding kembali ke arah yang lebih kiri ya. Ke kiri kita lihat gambar hasilnya menjadi lebih dominan ke arah gelap, dan kita lihat distribusinya juga dia akan lebih kembali ke arah yang lebih gelap. Teknik selanjutnya adalah histogram stretching. Jadi kita ingin memperlebar dynamic range-nya ya, grayscale-nya. Jadi kita akan memperlebar range-nya ke nilai yang baru, S maksimum dan S minimum ya, di mana nilai lamanya itu adalah dari nilai R minimum sampai R maksimum. Jadi kita menggunakan fungsi linear di sini untuk melakukan mapping dari R ke S, di mana di sini nilainya adalah S sama dengan R dikurang R minimum per R maksimum dikurang R minimum kali L dikurang 1. Jadi di mana L itu adalah nilai maksimum grayscale-nya. Jadi kalau kita lihat hasil dari implementasi
histogram stretching seperti ini. Kalau kita lihat untuk gambar A, inilah gambar originalnya, di mana distribusinya itu berada di rentang yang sempit, kemudian kita stretching, kita perlebar menjadi gambar D. Dari grafik histogramnya ini kita lihat bahwa distribusinya sudah semakin merata di area 0 sampai 255. Jadi sangat berbeda dengan yang tadi hanya di kisaran 100 sampai 150 ya, 150 sampai 200. Jadi kita lihat gambar hasilnya itu sudah kontrasnya sudah lebih baik dibandingkan gambar originalnya. Kalau histogram stretching tadi memperlebar distribusinya. Nah, kalau kita lihat di sini histogram shrinking itu justru mempersempit dynamic grayscale range-nya. Jadi R minimum, R maksimumnya itu kita lebih persempit lagi. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini S sama dengan S maksimum dikurang S minimum per R maksimum dikurang R minimum kali R dikurang R minimum ditambah S minimum. Jadi kalau kita lihat hasil histogram shrinking ini, kita perhatikan ini adalah gambar originalnya yang sudah di stretching tadi. Kemudian hasilnya yang B ini kita lihat di sini adalah hasil histogram shrinking ya, menggunakan persamaan ini 91 persamaan ini. Kemudian kita lihat di sini distribusinya di gambar originalnya merata ya, dari 0 sampai 255. Setelah dipersempit maka distribusi histogramnya itu berada di area yang lebih sempit. Jadi kalau kita lihat kontrasnya di gambar hasilnya adalah semakin rendah. Jadi ini teknik histogram shrinking yang diterapkan menggunakan MATLAB. Demikian kuliah kita tentang pembahasan pemrosesan histogram pada image digital atau citra digital. Terima kasih, sampai ketemu kembali.